Kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Joko Santoso, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan nomor NIM 209250376. Pada hari ini, Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Syafaatul Ulunawi pada kelas 9 dengan bertema beriman kepada hari akhir dengan mawas diri. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian semuanya? Baik. Amin. Semuanya tenang. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Pak Ketua, silakan dipimpin doanya. Baduk labrak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, setelah kita masuk berdoa, mari kita bersama-sama untuk mengenang nasionalisme kita, diri kita pada negara bangsa. Maka dari itu kita bersama-sama yaitu menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila bersama-sama dengan dipimpin oleh ketua kelas. Kami persilakan untuk ketua kelasnya memimpin. Silakan. Ya, setelah itu kita akan melaksanakan pengabsenan untuk kehadirannya semuanya. Kita absen terlebih dahulu, ada lengkap atau kita yang masuk. Yang pertama, Afid Zaini Abdillah. Hadir. Ya. Siapa ini hadir semuanya ya? Ya, terima kasih. Yang akan kita pelajari adalah iman kepada hari akhir dengan mawas diri. Apa konsep iman dengan mawas diri itu? Apa itu di sini? Iman kepada hari akhir dengan mawas diri, ya. Terus yang kamu ketahui tentang iman pada hari akhir itu, iman itu apa artinya? Apa? Percaya. Ketahui. Jika awal kita sudah mempelajari tentang bab ilmu. Jadi kalau kita kaitkan dengan bab awal tentang ilmu itu memang kita wajib mencari ilmu. Fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Jadi sangat ditekankan bagi seorang muslim dalam mencari ilmu. Jadi kalau kita melihat apa itu untuk meyakini beriman pada hari akhir, ya di sini kutun dha'iqatul maut. Jadi setiap orang yang hidup atau setiap yang mempunyai nyawa, setiap yang hidup di dunia itu semuanya akan mati, akan meninggal. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu pertama kita memahami pengertian, ya nanti kita akan memahami pengertian dan makna beriman pada hari akhir secara baik dan benar. Yang kedua, melanjutkan kesepakatan kelas dulu. Jadi anak-anak semuanya pada pagi hari ini kita sepakati sebelum melangkah pada materi yang kita ajarkan, ya. Yang pertama kita sepakati dulu kaitannya dengan kesepakatan kelas. Ya, jadi alangkah baiknya motivasi, ya belajar kita semangatkan, ya jangan sampai kita menyerah untuk mumpung kita diberikan kesempatan, kita perbaiki, kita jaga kesempatan itu dengan sebaik-baiknya.
kita nanti akan belajar materi dalam beriman pada hari akhir dengan mawas diri itu kurang lebih 80 menit. Kita akan belajar awal sampai akhir. Apapun bila mana kamu tidak tahu berupa silakan ditanyakan sejelas-jelas mungkin sehingga kalian semua bisa memahami dan bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah itu kalian semuanya sebelum kita melangkah kepada materi yang akan kita pelajari, kalian semuanya nanti akan saya berikan beban kerja peserta. Ya. Nanti silakan kalian kerjakan secara mandiri. Terus tolong dikerjakan mandiri sebisanya kalian dan juga saya beri waktu sekitar nanti 5 menit saja untuk mengerjakannya. Ya sudah 5 menit, silakan lembar jawabannya dikumpulkan di depan semuanya. Dikumpulkan dari satu dulu langsung dikumpulkan sini. Alhamdulillah semuanya anak-anak membuat kelompok diskusi. Guru-guru ini sudah itu seperti kelompok-kelompok. Gimana kalau kita sepakati saja? Kalau yang ini misal kelompok 1 bagaimana? 7. Ini berarti di kelompok 1 ya. Terus ini kelompok 2, kira-kira bagaimana? 7. Nah, sebelumnya silakan kalian membaca buku terlebih dahulu. Membaca materi yang kita ajak di bab 2 tentang mawas diri atau tentang konsep dalam beriman kepada hari akhir dengan mawas diri. Silakan dibuka bukunya dan dibaca 5 menit. Tolong dibaca 5 menit terlebih dahulu. Setelah itu nanti kita akan melihat sebuah video pembelajaran. Oke, sudah anak-anak, setelah kita belajar atau membaca buku, ya saya beri waktu tadi 5 menit untuk membaca buku materi. Setelah itu silakan nanti simak video yang akan kami tayangkan di sini. Silakan disimak dengan sebaik-baiknya. Tahapan pertama disebut yaumul ba'ats. Setelah saya melakukan ini, semua manusia akan dibangkitkan dari kubur. Ini adalah peristiwa yaumul ba'ats atau hari kebangkitan, di mana semua manusia yang telah meninggal akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar untuk menghadapi pengadilan Allah. Di padang mahsyar, manusia akan dikumpulkan dalam 3 golongan. Pertama, golongan yang menaiki kendaraan. Golongan ini dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan makan dan memakai pakaian serta menaiki unta yang pelananya terbuat dari emas. Mereka diberi dan dipersilahkan untuk menikmati fasilitas-fasilitas tersebut sebagai balasan perbuatan mereka selama di dunia. Mereka Bagaimana kalian melihat video pembelajaran hari ini tentang iman pada hari akhir dengan mawas diri? Kira-kira perasaan kalian bagaimana? Takut tak? Ya, perasaan kalian takut. Saya akan menjelaskan dengan menggunakan materi dengan PowerPoint. Tolong perhatikan di sini. Jadi kita tadi sudah melihat video. Nah, di sini pengertian iman pada hari akhir. Iman artinya mempercayai atau meyakini dengan sepenuh hati. Dengan hari akhir atau hari kiamat merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta dan segala isinya. Jadi seluruh alam semesta itu akan hancur, tidak ada yang tersisa. Ya. Terus lebih luas makna dari kiamat adalah hari berakhirnya kehidupan dunia yang ditandai dengan tiupan tongkat sangkakala oleh malaikat Israfil. Ya,
Yang pertama itu menghancurkan alam semestanya. Yang kedua tiruannya adalah membangkitkan alam orang yang sudah meninggal dari zaman Kanjeng Nabi Adam sampai sekarang. Nah, untuk selanjutnya saya akan bertanya kepada kalian semuanya. Pertanyaan sudah saya selipkan, sudah saya berikan kepada lembar kerja di selembaran yang sudah saya berikan kepada sedang kelompok tadi. Nah, di situ ada pertanyaan, tolong dikerjakan. Kita harus memperbaiki diri kita, ya. Harus memperbaiki diri kita mulai dari sekarang. Kita harus perbaiki, baik itu sholat kita harus dijaga, ibadah kita yang lain harus dijaga, dan jangan selalu membuat maksiat, ya. Selalu kita membuat maksiat kita lah minimal, ya. Jangan sering membuat maksiat. Nah, jadi kita ambil hikmahnya di situ, kita harus selalu mengusahakan diri, mengintrospeksi diri kita dari kejadian-kejadian yang sudah kita lihat tadi bersama-sama. Ya, setelah itu ini kan sudah terbentuk kelompok. Ya. Ini kan sudah terbentuk kelompok. Untuk anak-anak setiap kelompok tadi saya sudah memberikan lembaran atau tugas lembar kerja peserta didik. Di situ sudah saya bagikan pada kalian semuanya. Tolong untuk pertanyaan yang pertama itu dijawab, ya, dijawab dengan baik, dengan kerja kelompok, dengan saling koordinasi dengan baik. Nah, jadi kelompok pertama adalah menjelaskan tentang makna iman pada hari akhir, terus dengan dalil naklinya dan juga macam-macam dari hari akhir itu. Dan yang kelompok kedua menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat besar dan kiamat kecil. Terus dalamnya semuanya ya tugasnya. Ya, tolong nanti itu dikerjakan bersama-sama sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tolong kerjasama dengan baik dan koordinasi dengan baik dengan temannya. Silakan dikerjakan. Ini saya bagikan untuk nanti membuat infografis, ya. Ini saya bagikan kertas kartonnya, silakan nanti dibuat. Dan kelompok 1, silakan anak-anak membuat infografis dari apa yang kamu lihat di dalam video ini. Ya, di situ ada pertanyaannya sudah kami berikan kepada anak-anak semuanya. Setiap kelompok itu membahas berbeda-beda materi, tapi masih dalam satu nama, yaitu konsep beriman pada hari akhir dengan mawas diri. Tolong bisa memanfaatkan Chromebook atau di situ ada laptop, silakan dengan kerjasama, silakan dikerjakan dengan baik. Baik anak-anak semuanya, kita melihat dari jadwal atau jadwal proyek kita. Yang pertama kita nanti pada waktu 10 menit diskusi untuk pertanyaan mendasar. Jadi saya sudah memberikan suatu pertanyaan di dalam lembar kerja itu. Tolong dikerjakan selama 10 menit. Terus nanti 5 menit yang akan datang perencanaan proyek. Jadi ide rancangan karya. Jadi karyamu itu mau dibuat seperti apa, nanti ada waktunya sekitar 5 menitan, ya. Mau di model infografis seperti apa, nanti referensinya bisa dilihat di Chromebook yang sudah disediakan di atas meja satu kelompok 1. Ya, terus selanjutnya yaitu selama 30 menit kalian disuruh untuk mengerjakan proyek. Selama 30 menit kalian disuruh mengerjakan proyek. Dikerjakan proyeknya sesuai dengan materi yang sudah diplot masing-masing tiap kelompok. Silakan dengan kekompakan yang baik. Silakan dikerjakan. Muhammad Abdullah Rahman Tirta. Ya, kekompakan tim ada. Ini gambar apa mas? Bulan ini ya? Ini Pak.
semuanya, kita tadi sudah bekerja kelompok. Itu pekerjaannya sudah selesai atau belum? Sudah selesai atau belum? Ya, terima kasih. Sekarang kita semuanya berdiri. Ya, untuk melepaskan penat kita dan sebelum melaksanakan presentasi kita berdiri semuanya. Ayo Mas, berdiri semuanya. Ya. Kalau saya tepuk 2, kamu tepuk 1. Ya. Kalau saya tepuk 1, kamu tepuk 2. Yuk, nah semuanya. Kita tes dulu. Tepuk 2. Nah, tepuk, kalau saya ngomong tepuk 2, berarti kamu tepuk 1. Kalau saya ngomong tepuk 1, kamu tepuk 2. Ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Ya, terima kasih. Jadi anak-anak, setelah kita melaksanakan diskusi antara kelompok dengan kelompok, silakan anak-anak kita mulai untuk mempresentasikan kehidupan kelas. Ya, mempresentasikan kehidupan kelas. Anak-anak, kira-kira kelompok 1 sudah siap? Yang pertama adalah kelompok 1, silakan nanti maju ke depan menyampaikan hasil dari diskusi di kelompoknya masing-masing dengan temanya yang sudah ditetapkan. Oke, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1 dengan berjudul analisa makna iman kepada hari akhir dan dalil hari akhir serta makna hari akhir dengan dituangkan dalam infografis. Iman dalam bahasa Arab berasal dari kata amana yuminu imanan yang artinya percaya. Ya, tadi kita sudah menyaksikan teman kita kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya yang berjudul pengertian dari iman hari akhir dan juga dalil-dalilnya dan juga macam-macam dari hari akhir. Jadi apa yang disampaikan teman-teman ini sudah baik, alangkah tapi lebih baiknya ada kekurangan sedikit, nanti kalau diperbaiki ke depannya. Dan untuk kedepannya yang belum maju kelompok 2 dan 3 silakan nanti menjadi lebih baik lagi. Ini sebagai contoh acuan untuk kalian untuk tampil lebih percaya diri di depan kelas. Terima kasih kepada anak-anak semuanya. Insya Allah apa yang sudah disampaikan, bila mana ada kekurangan atau ada kurang jelas, silakan boleh ditanyakan. Kira-kira anak-anak semuanya ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kelompok 2 dan 3? Tidak ada. Ya, kalaupun tidak ada, saya sendiri sedikit bertanya. Ya, kira-kira di dalam apa yang sudah dijelaskan pada teman-teman ini tentang beriman pada hari akhir, ya, kira-kira orang yang beriman itu apa dia itu imannya merasa goyah atau dia itu yakinnya separuh-separuh? Ya, kira-kira ada nggak orang yang seperti itu? Ada? Ada atau tidak? Ya. Jadi dengan seperti ini kita bisa mempelajari, di dalam kita mempelajari ini kita akan menumbuhkan rasa keimanan kita, percaya diri kita pada hari akhir itu memang benar-benar akan terjadi kepada setiap yang hidup. Ya, demikian, terima kasih dari kelompok 1 sudah dijelaskan. Atas waktunya kami sampaikan banyak terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Jadi kita tadi sudah melaksanakan presentasi. Ya, kita tadi sudah melaksanakan presentasi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, semuanya sudah kita presentasikan di depan. Dan insya Allah kita
Allah itu menambah acuan kita, menambah mantapnya kita bahwasanya hari akhir itu benar-benar ada, dan kita harus selalu merawat diri, kita harus introspeksi diri bahwasanya amal kita, perbuatan kita itu masih sangat-sangat jelek ya, dan kita perlu pembenahan pada diri kita semuanya. Nah, terus untuk itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah berjalan dengan baik. Untuk itu nanti ke depan bisa kita kembangkan dengan lebih hidup lagi di forum ini. Dan yang kedua adalah lebih saling kompak, ya, saling koordinasi dengan kelompok 1 dengan yang lainnya. Oke, terima kasih untuk itu. Jadi apa yang kita sampaikan pada materi hari ini tentang materi beriman pada hari akhir dengan awas diri, ya sudah kami simpulkan bahwasanya orang atau setiap manusia itu akan mengalami kematian, dan kita wajib mengimani itu bahwasanya setiap yang mati, setiap yang hidup itu akan mati. Nah, semuanya kita harus percaya itu. Terus yang mana kita terus memperbaiki diri kita, ya. Kita tidak boleh lengah. Ketika kita membuat kesalahan, kita harus banyak cepat istighfar, astagfirullahaladzim, seperti itu, ya. Terus motivasi untuk kalian semuanya, silakan belajar yang rajin, belajar yang tekun. Kita diberikan waktu seperti ini lumayan, kita diberikan hidayah. Karena banyak teman-teman kita yang di luar sana tidak atau menempuh pendidikan seperti kita, ya. Jadi tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih atas semuanya, dan tolong nanti pertemuan yang akan datang kita lebih meningkat lagi, lebih antusias. Dan terima kasih atas waktunya. Sebelum kita tutup, marilah kita tutup dari saya pribadi. Ada kekurangan, ya, kesalahan yang saya sampaikan pada kalian semuanya, sangat banyak kekurangan. Maka dari itu, dari saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.